Dr. Lola Bergman adalah peneliti senior yang ulung untuk organisasi SCP. Kerja kerasnya selama bertahun-tahun mempelajari anomali dan dedikasinya kepada organisasi telah memberinya izin keamanan tingkat 3 yang memungkinkannya untuk mengakses sekumpulan informasi rahasia di seluruh jaringan luas organisasi. Sebagai seorang peneliti dan ilmuwan, Dr. Bergman adalah tipe orang yang selalu ingin tahu. Dia ingin tahu segalanya yang perlu diketahui tentang alam semesta yang aneh dan eksotik di sekitarnya. Itu sebabnya ketika dia mendengar tentang dokumen untuk SCP-2000, salah satu rahasia terbaik organisasi, dia terpikat. Satu-satunya masalah adalah bahwa hanya untuk melihat dokumen, kamu harus menjadi anggota Dewan O5 atau memiliki subset khusus dari izin tingkat 4 yang dikenal sebagai 4-2000. Sayangnya, Dr. Bergman hanya seorang tingkat 3. Tapi kamu tahu apa yang mereka katakan? Buah terlarang selalu rasa paling manis. Dr. Bergman telah memberikan pengabdian selama bertahun-tahun kepada organisasi. Apa ruginya jika melanggar aturan dan mengintip di balik tirai sekali itu saja? Melalui cara yang agak menipu, Dr. Bergman berhasil mendapatkan sekitar 4-2000 izin kredensial dan memutuskan untuk mengakses dokumen tersebut pada perangkat pribadi yang dienkripsi. Mereka bahkan tidak pernah tahu, tapi saat dia memasukkan kredensial, dia mendapati dirinya tiba-tiba melihat sebuah gambar. Di gambar itu tidak ada apa-apa, hanya jalan di lapangan dengan teks putih kecil bertuliskan "Ingat kami". Tapi ini adalah gambar kognitif berbahaya kuat yang mau menyebabkan ketidakberdayaan langsung. Hal berikutnya yang dia tahu, dia terbaring di tanah tidak sadarkan diri. Ketika dia bangun, dia bukan lagi seorang dokter di organisasi SCP. Dia berada di sudut jalan, tidak dapat mengingat namanya sendiri, apalagi sejarahnya. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengumumkan sesuatu tentang rahasia di bawah Taman Nasional Yellowstone. Tahun-tahun bekerja Dr. Bergman tidak berarti apa-apa pada akhirnya. SCP-2000 adalah aset anomali yang sangat penting tidak hanya bagi organisasi, tapi juga seluruh dunia, sehingga upaya untuk mengaksesnya tanpa izin yang tepat dapat menyebabkan penyingkiran dengan segera. Tapi apa yang sebenarnya tersembunyi di bawah Taman Nasional Yellowstone, dan mengapa para petinggi organisasi begitu berniat merahasiakannya? Bahkan dari sebagian besar anggota mereka sendiri, tentunya Taman Nasional Yellowstone sudah tidak asing dengan aktivitas anomali. Seluruh Taman Nasional secara teknis merupakan SCP yang dikenal sebagai SCP-1422. Meskipun telah dinetralkan, SCP-1422 menyebabkan semua anggota organisasi SCP tidak memiliki kesadaran tentang Taman Nasional Yellowstone sebelum tahun 2007. Tapi sifat asli SCP-2000, rahasia yang tersembunyi di bawah Taman Nasional Yellowstone, tidak hanya lebih aneh dari SCP-1422, tapi juga tergantung pada perspektifmu. Bisa sangat melegakan atau sangat menakutkan. Tapi sebelum kamu benar-benar dapat memahami tujuan dan gravitasi SCP-2000 atau Deus Ex Machina, kita perlu berbicara tentang akhir dunia. Dalam bahasa organisasi, skenario tingkat K adalah peristiwa yang memiliki implikasi drastis pada keadaan masyarakat, normalitas, atau bahkan kehidupan. Yang paling berbahaya dan ditakuti dari semua ini adalah skenario tingkat XK yang untuk semua maksud dan tujuan adalah kiamat. Ada sejumlah anomali mengkhawatirkan yang dapat membuat skenario tingkat XK terjadi jika organisasi pernah lengah dalam pertahanan atau penjagaannya. Meskipun organisasi percaya bahwa pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan. Apa yang terjadi jika pencegahan tidak berhasil? Apa yang terjadi ketika ketakutan terburuk kita terwujud dan akhir benar-benar datang bagi kita semua? Jawabannya adalah bahwa SCP-2000 terjadi. Sederhananya, anomali ini adalah tombol reset, kesempatan untuk memulai kembali ketika semua kehidupan telah dikompromikan oleh aktivitas yang tidak wajar. 2000 adalah fasilitas raksasa dan misterius di bawah Taman Nasional Yellowstone. Pintu masuknya disamakan sebagai rumah penjaga taman yang tidak digunakan, dimasukkan ke dalam fasilitas yang tergali bermil-mil ke dalam bumi. Ini adalah tempat yang berisi teknologi anomali luar biasa yang mampu membawa dunia kembali ke kejayaannya, bahkan setelah yang terburuk terjadi. Hanya beberapa anggota terpilih yang diizinkan bekerja di fasilitas tersebut. Penjaga mestinya tetap berjaga jika suatu saat kami perlu menggunakannya lagi. Anggota ini tidak diizinkan untuk datang dan pergi sesuka mereka, dan ingatan mereka tentang 2000 dihapus jika mereka ditugaskan kembali ke tugas organisasi yang berbeda di tempat lain. Mengapa semua begitu rahasia? SCP-2000 adalah skoci penyelamat organisasi dan kemanusiaan, dan dengan demikian pangkalan tersebut dijaga dengan baik dari potensi ancaman manusia serta aktivitas anomali dan pengubah realitas. Pembukaan pintu masuk ke pangkalan dikelilingi oleh sejumlah jangkar realitas Scranton yang ditempatkan secara strategis atau SRA. Perangkat ini sebagian besar terbuat dari paduan perunggu berilium tahan korosi, menjaga jenis anomali tertentu yang mampu mengubah realitas untuk tidak mewujudkan kekuatan mereka di sekitar pangkalan. Namun ini hanyalah puncak gunung es dalam hal teknologi canggih, organisasi yang digunakan di dalam dan sekitar SCP-2000. Kamu mungkin memiliki banyak pertanyaan, dan itu dapat dimengerti. Teknologi macam apa yang mungkin bisa menyembalikan kiamat, dan apa yang kami maksud ketika kami mengatakan kami mungkin perlu menggunakannya lagi? Dengarkan baik-baik karena ini membutuhkan perhatianmu. SCP-2000 didukung oleh reaktor liquid fluoride thorium, distabilkan oleh 5 Xiang Anastasakos constant temporal sinks, dan menjadi inang bagi teknologi paling ajaib dari semuanya, 500.000 Bragg replikator Zartion hominid, memanfaatkan energi panas bumi dari aktivitas vulkanik di daerah tersebut. Pangkalan tersebut berpotensi tetap beroperasi selamanya jika staf organisasi terus melakukan pemeliharaan. Sebagian
besar ruang di fasilitas bawah tanah yang sangat besar ini digunakan untuk bahan bangunan, peralatan konstruksi, mesin pabrik, peralatan pertanian, dan penyimpanan database komputer. Kenapa? Baiklah, mari kita jelaskan proses kiamat dan bagaimana kaitannya dengan aktivitas SCP-2000. Dalam skenario tingkat K atau akhir dunia manapun yang tidak mengajukan SCP-2000 dalam prosesnya, setiap anggota organisasi yang masih hidup dapat memperlakukan prosedur CYA009. Sementara fasilitas organisasi manapun secara global dapat memantau situasi yang sedang berlangsung. Sementara SCP-2000 menunggu semua beres untuk melakukan tugasnya, lokasi organisasi yang tersisa mulai menjalankan apa yang dikenal sebagai protokol Ganymede. Ini melibatkan pengumpulan dan pengawatan materi yang dapat berguna selama proses rekreasi. Namun, sangat mungkin bahwa dalam skenario akhir tingkat dunia SK, bahwa tiba-tiba tidak ada anggota organisasi yang masih hidup atau setidaknya tidak cukup untuk mempertahankan jenis organisasi apapun. Untungnya ada langkah-langkah anti gagal untuk skenario seperti ini. Selama periode tanpa aksi berkepanjangan yang disebabkan oleh kiamat yang menghancurkan sebagian besar kehidupan manusia, SCP-2000 secara bertahap akan melonggarkan langkah-langkah keamanannya secara otonom. Setiap anggota terlepas dari isinya akan dapat mengaktifkan tahap proses selanjutnya saat ini terjadi. Jika hal seperti itu tidak terjadi untuk waktu yang lama, tindakan pengamanan akan mundur lebih jauh. Bahkan keberadaan hewan pun dapat mengaktifkannya. Ini akan menggerakkan prosedur Lazarus 01, harapan terakhir umat manusia untuk bertahan hidup. Disitulah 500.000 Bright Replicator Sartion Hominid atau BZHR masuk. Teknologi anomali yang luar biasa ini mampu dengan sempurna mengkloning seluruh umat manusia dari periode tertentu dalam 20 tahun terakhir, bahkan hingga usia dan ingatan mereka. Terima kasih untuk halusinogen tingkat G dan hipnoterapi perkembangan. Dengan periode pemanasan selama 5 hari, mesin ini mampu menciptakan 100.000 manusia non-anomali per hari. Fasilitas ini menyimpan catatan semua alel manusia yang diketahui dan mampu menciptakan kembali genom manusia yang hilang atau menghasilkan sebanyak mungkin genom baru yang unik untuk mengisi kembali peradaban manusia. Manusia mana yang dihasilkan mesin bergantung pada periode yang diperintahkan mesin untuk mereplikasi. Ini pertama-tama akan mereproduksi tokoh budaya dan politik terkemuka serta pejabat petinggi organisasi SCP untuk mengkoordinasikan upaya rekreasi. Tentu saja, mesin kemudian akan membuat ulang kita semua. Kamu mungkin bertanya-tanya, jika dunia di luar SCP-2000 telah dihancurkan, lalu apa gunanya menciptakan semua manusia baru ini jika mereka tidak memiliki apa-apa untuk kembali? Untungnya SCP-2000 memiliki kontingensi untuk membangun kembali infrastruktur peradaban serta masyarakat itu sendiri. Generasi pertama klon akan memiliki satu misi, membangun kembali, dan mereka memiliki semua sumber daya di dunia untuk melakukannya. Selain memiliki semua peralatan fisik untuk bangunan dan pertanian, SCP-2000 menyimpan data dalam jumlah yang sangat besar. Hal ini wajar mengingat seluruh fasilitas pada dasarnya adalah penyimpanan cadangan yang sangat besar untuk kehidupan itu sendiri. Mereka memiliki seluruh cadangan internet serta kelengkapan dari semua memori manusia dan basis budaya yang luas dengan salinan ribuan karya seni musik dan sastra terkenal. Mereka memiliki semua potongan jigsaw yang tersebar dari waktu yang sebelumnya, dan itu tugas mereka untuk menyatukan semuanya kembali. Memang diperkirakan bahwa banyak dari generasi pertama klon akan mati dalam proses ini, tapi tidak apa-apa. Dengan BZHR yang bekerja dengan kapasitas penuh, siapapun dapat diganti. Ketika populasi meningkat dan menyebar ke seluruh dunia membangun kembali pemukiman lama, pertumbuhan populasi akan meningkat secara eksponensial. Setelah masyarakat kembali normal, beberapa dekade setelah pengaktifan prosedur Lazarus 01, menjadi tugas organisasi untuk memulihkan status quo psikologis dan historis. Administrator akan memasukkan catatan penanggalan dendrokronologis, astronomi, dan radiometrik agar seolah-olah sejarah tidak pernah berhenti. Mereka kemudian akan menggunakan agen amnestik NW5 secara massal untuk menghapus dan merekonstruksi ingatan seluruh populasi manusia hingga waktu yang dipilih sebelum akhir dunia. Sejauh yang diketahui warga sipil, tidak ada yang terjadi, sejarah tidak pernah berhenti dan kehidupan terus berjalan. Mungkin tampak menghibur pada awalnya untuk mengetahui bahwa kemungkinan terakhir ada di luar sana. Bahkan jika ada kelolosan tahanan proporsi astronomis dan dunia yang kita kenal berakhir, masih ada jalan keluar. Artinya masih ada harapan bahkan dalam situasi yang paling suram. Tapi tentu saja selalu ada keberatan. Lagi pula, jika kesepakatan tampaknya terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, aman untuk berasumsi bahwa itu mungkin benar. Apakah salah satu dari ini berhasil tergantung pada dua faktor. Yang pertama adalah bahwa tidak ada anomali atau pemberontak manusia yang menyusup ke fasilitas SCP-2000 dan mengajukan peralatan di dalamnya. Karena alasan inilah, diskusi tentang fasilitas menjadi sangat terbatas. Jika seorang pengubah realitas yang kuat menemukan dan mendapatkan akses ke fasilitas tersebut, kami akan kehilangan skoci kami. Faktor kedua adalah integritas mesin secara keseluruhan. Lagi pula, tanpa perawatan yang tepat, tidak sulit bagi teknologi untuk tidak berfungsi, seringkali dengan hasil yang benar-benar mengerikan. Kegagalan beberapa komponen SRA dan XACTS diyakini telah menyebabkan aktivitas BZHR yang salah, mengakibatkan produksi 10 juta entitas humanoid dengan biologi internal yang sangat tidak sesuai dengan kemanusiaan. Makhluk ini tetap tidak sadar selama 5 minggu sebelum meninggal. Jika terjadi skenario akhir dunia tingkat XK, mesin yang dirawat dengan baik dapat mereproduksi ras manusia. Tapi yang dibutuhkan hanyalah satu kerusakan kecil untuk melepaskan 10 juta
orangutan yang secara efektif mati pada saat datangan. Bahkan dengan SCP-2000 sebagai andalan kita, nasib dunia masih ada di ujung tanduk. Tapi di satu sisi, itu bahkan bukan bagian yang paling menakutkan dari keberadaan SCP-2000. Melihat mesin dapat mereproduksi kenyataan dengan sempurna tanpa meninggalkan jejak, ini menimbulkan pertanyaan. Berapa kali ini terjadi? Kamu mungkin terkejut, tapi organisasi dapat mengonfirmasi bahwa ini terjadi setidaknya 2 kali dalam catatan sejarah. Tapi dapatkah kamu benar-benar yakin berapa kali klon kamu keluar dari BZHR? Kami menerima petunjuk yang mengganggu tentang realitas situasi ketika jenazah manusia ditemukan di lokasi SCP-2000. Semua tes menunjukkan jenazah berusia antara 450 dan 700 tahun dan telah dicocokkan dengan Dr. Autoclave yang hidup, yang tidak memiliki pengetahuan tentang bagaimana sisa-sisa ini bisa berada di sana. Satu-satunya benda lain yang ditemukan dengan sisa-sisa ini adalah sebuah catatan yang ditutup rapat dalam bungkusan dokumen plastik. Catatan itu berbunyi, mengapa kita harus membuat benda ini? Kapan kita melakukannya? Sudah berapa lama kita melakukannya? Apakah kita bahkan tahu? Dan jawabannya tidak. Kami tidak. Dan untuk pikiran semua orang, mungkin yang terbaik adalah melupakannya jika kamu bisa. Sekarang tonton SCP-096 Pria Pemalu dan SCP-087 Tangga untuk cerita yang lebih aneh dan mengejutkan dari organisasi SCP.